Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya Bu Adisti. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi di Prodi D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Sebelumnya kalian telah belajar tentang fungsi linier. Fungsi linier itu adalah fungsi di mana pangkat tertinggi pada variabelnya adalah pangkat 1. Dan fungsi linier itu akan membuat grafik berupa garis lurus yang memiliki kemiringan atau kita sebutnya dengan slope. Baik, selanjutnya setelah mempelajari materi ini, saya harap kalian akan mampu untuk menuliskan persamaan fungsi permintaan dan penawaran. Kemudian kalian akan dapat menentukan titik keseimbangan pasar, dan kalian dapat menggambar grafik fungsi permintaan, penawaran, dan titik keseimbangan pasar. Sebelum kita masuk ke materi hitung-hitungannya, kita bahas dulu sedikit apa sih yang dimaksud dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Fungsi permintaan itu adalah erat kaitannya dengan hukum permintaan, di mana kalau misalkan harga barang naik, maka barang yang diminta malah akan turun, dan sebaliknya. Jadi kalau fungsi permintaan ini adalah analisis banyaknya barang dari sudut pandang konsumen. Kalau fungsi penawaran adalah analisis barang dari sudut pandang produsen. Jadi kebalikan dari fungsi permintaan. Kalau fungsi penawaran, kalau misalkan harga barangnya naik, maka barang yang ditawarkan juga akan ikut naik, dan sebaliknya. Kalau untuk keseimbangan pasar itu terjadi jika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, atau dalam arti jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, seperti itu. Kalau untuk fungsi permintaan itu contohnya kayak gini. Kalau misalkan kalian belanja di platform online atau e-commerce ya, kan banyak nih. Misalkan dia lagi melakukan flash sale. Nah, selain flash sale, ternyata e-commerce tersebut juga mengadakan gratis ongkir. Nah, hal tersebut akan membuat konsumen makin tertarik untuk membeli barang tersebut. Jadi, konsumen akan terus-terusan beli atau makin banyak barang yang dia beli. Itu contoh untuk fungsi permintaan. Kalau untuk fungsi penawaran, karena dia dari sudut pandang produsen, contohnya gini, kalau misalkan ada barang nih harganya lagi naik, maka saat harga barang tersebut naik, para penjual itu atau para produsen semakin semangat untuk menjual barang tersebut, karena dia akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya pada saat itu. Kita lanjut. Nah, ini untuk fungsi umum permintaan ya. Fungsi umum permintaan dituliskan dengan QD. QD sama dengan A dikurang BP. Q itu maksudnya adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Dan P itu adalah price, yaitu harga barang per unit. Kalau untuk fungsi permintaan, slope kemiringannya akan selalu bernilai negatif. Kalau untuk fungsi umum penawaran atau supply, sama Q dan P-nya, keterangannya juga hampir sama dengan fungsi umum permintaan, tapi yang membedakannya adalah slope kemiringan pada fungsi penawaran akan selalu bernilai positif. Jadi itu yang membedakannya. Untuk fungsi keseimbangan pasar atau equilibrium, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, kalau keseimbangan pasar itu akan terjadi kalau barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Jadi di sini kita dapat menuliskannya dengan QD sama dengan QS, atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Jadi bisa ditulis juga dengan PD sama dengan PS. Perhatikan grafiknya ya. Grafik dengan slope kemiringan ke kiri ini adalah fungsi dari permintaan. Kalau yang ke kanan itu penawaran. Nah, kalau kedua persamaan ini disatukan dalam satu grafik, maka akan bertemu di satu titik. Nah, ini yang disebut titik keseimbangan pasar.
di mana kita akan menemukan jumlah barang dan harga yang sesuai agar barang tersebut dapat dikatakan seimbang. Bagaimana pengaplikasian kasus fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar? Kita akan bahas bersama. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 2, jumlah yang diminta 12 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 5, permintaannya hanya 6 unit. Ini sesuai ya dengan hukum permintaan. Kalau harga barangnya naik, konsumen jadi malah makin sedikit meminta barang tersebut atau membeli barang tersebut. Jadi dari soal ini, yang pertama, kalian harus menentukan fungsi permintaan barang tersebut. Yang kedua, kalian harus bisa membuat grafik fungsi permintaan dari produk tersebut atau barang tersebut. Oke, sekarang kita hitung ya caranya. Coba diperhatikan. Pertama, kita back dulu sedikit. Ada kata-kata jika harganya 2, jumlah yang diminta 12 unit. Jadi kalau P-nya sama dengan 2, maka Q-nya sama dengan 12. Oke. Nah, ingat tadi bentuk umum fungsi permintaan. QD sama dengan A ditambah min ya harusnya. Kita hapus dulu. Min B P. Nah, ini adalah rumus umum dari fungsi permintaan. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Kalau P-nya 2, Q-nya 12. Berarti 12 sama dengan A dikurang B dikali 2, atau di sini berarti kita bisa tuliskan 12 sama dengan A min 2B. Ini kita tandai sebagai persamaan 1. Gitu. Sekarang kita balik dulu ke soalnya. Di kalimat selanjutnya ada kata-kata kalau harganya naik menjadi 5, permintaannya jadi cuma 6 unit. Kalau harganya naik jadi 5, permintaannya jadi 6 unit. Oke. Jadi bisa kita tuliskan kalau P-nya sama dengan 5, maka Q-nya sama dengan 6. Gitu kan? Sama dengan yang atas tadi, berarti ingat ini fungsi umumnya. Maka kita bisa tuliskan menjadi 6 sama dengan A dikurang 5P, atau menjadi 6 sama dengan A. Oke, ini udah benar ya. Berarti yang ini aja. Berarti ini akan menjadi persamaan yang kedua. 6 sama dengan A dikurang 5P. Setelah kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2, kita harus mencari nilai A-nya sama nilai B-nya. Bagaimana mencarinya? Dengan metode eliminasi. Apa yang dieliminasi? Yang kita eliminasi adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Berarti 12 sama dengan A min 2B, kita eliminasi dengan 6 sama dengan A dikurang 5B. Eliminasi berarti kita kurang ya. 12 dikurang 6 sama dengan 6. A dikurang A ya habis. Nah, berarti A yang tereliminasi. Kemudian min 2B dikurang 5B sama dengan 3B. Saya harap kalian nggak bingung ya kenapa bisa jadi 3B. Ingat, min ketemu min dia jadi plus, sehingga perhitungannya menjadi min 2B ditambah 5B. Nah, di sini kita bisa dapat nilai B-nya, sehingga B sama dengan 6 dibagi 3. Jadi B-nya sama dengan 2. Oke. Kita udah dapat B sama dengan 2, sekarang kita akan mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita pakai metode yang namanya substitusi.
Substitusi ini berarti adalah pergantian. Apa yang diganti? Yang diganti adalah nilai B menjadi 2. Karena kita tadi dapatkan B sama dengan 2. Untuk metode substitusi, kalian boleh pilih mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Hasilnya akan sama aja. Di sini saya pakai persamaan 1 ya. Saya tulis lagi, 12 sama dengan A dikurang 2B. Jadi saya ganti B-nya jadi 2 nih. 12 sama dengan A dikurang 2 dikali 2. Jadi 12 sama dengan A, min 2 dikali 2 adalah min 4. Gitu kan. Jadi A-nya sama dengan min 4 min 12. Jadi A-nya sama dengan min 16. Oke, A sama dengan min 16. Oke ya. Terus kalau udah kayak gini, berarti kita tulis. Berarti kita bisa menuliskan, ini kan A-nya pindah ruas juga, dia jadi min A. Min A sama dengan min 16, berarti makanya nilainya harus positif ya. Berarti A-nya sama dengan 16. Oke. Kita udah dapat nilai A-nya sama dengan 16, B-nya sama dengan 2, maka fungsi umum permintaan barang tersebut adalah QD sama dengan 16 dikurang 2P. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat grafik dari fungsi permintaan ini. Tadi kita udah tahu, kita membuat grafik ya sekarang. Kita sudah tahu kalau fungsi permintaan dari barang tersebut adalah QD sama dengan 2 min 16P dari perhitungan yang tadi. Terbalik. min 2P. Oke. Jangan sampai kebalik ya. Nah, untuk membuat grafik, langkah pertama kita misalkan Q-nya sama dengan 0. Oke, kita misalkan Q-nya sama dengan 0. Berarti menjadi 0 sama dengan 16 dikurang 2P. Terus kita pindah ruaskan min 2P-nya ke ruas kiri, karena di sini dia min 2P, saat pindah ruas dia menjadi positif. Jadi 2P sama dengan 16. Sehingga kita dapat P-nya sama dengan 16 dibagi 2. Jadi P-nya adalah 8. Kita dapat P-nya sama dengan 8 dan Q-nya sama dengan 0. Berarti untuk titik pertama kita dapat titik 0,8. Ingat, dalam grafik titiknya adalah Q, P. Jangan terbalik ya. Nah, untuk di diagram Kartesius sendiri, Q itu adalah sumbu X dan P itu adalah sumbu Y. Sumbu X adalah yang horizontal dan sumbu Y adalah yang vertikal. Kita udah dapat satu titik, sekarang kita cari titik yang kedua. Jadi langkah yang kedua, kita misalkan P-nya sama dengan 0. Oke, berarti kita bisa tuliskan QD sama dengan 16 dikurang 2 dikali 0. Karena ini tadinya kan 2P, jadi menjadi 2 dikali 0. Sehingga QD sama dengan 16, 2 dikali 0, 0. Jadi 16 langsung. Berarti kita dapat nilai Q-nya adalah 16. Sehingga untuk titik yang kedua, kita dapat titik 16,0. Q-nya 16, P-nya 0, jadi 16,0. Setelah kita dapat dua titik, kita bisa gambarkan di grafiknya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Titik yang pertama tadi kita dapat 0,8. 0,8. Ya kan? Nih, ini adalah titik 0,8. Titik yang kedua, kita dapat 16,0. 16,0 di sini.
Nah, berarti kita hubungkan dua titik ini sehingga menjadi garis lurus. Saat kalian menghubungkan dua titik, nggak apa-apa lebihin aja garisnya ya, nggak masalah. Nah, akhirnya kita dapat ini adalah grafik dari persamaan fungsi QD sama dengan 16 dikurang 2P. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Suatu barang yang sama dengan contoh soal 1 mempunyai kecenderungan penawaran dari pihak produsen sebagai berikut. Jika harganya 2, produsen menawarkannya sejumlah 2 unit. Tapi kalau harganya naik menjadi 5, produsen akan menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 11 unit. Jadi kalian harus menentukan fungsi penawarannya dan kemudian kalian gambar fungsi penawaran tersebut grafiknya. Untuk soal ini sebenarnya caranya sama aja kayak tadi di contoh soal 1, cuman yang harus kamu ingat kita pakai fungsi umumnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu ya. Nah, caranya sama, kalian tentukan dulu persamaan 1, kemudian persamaan 2, setelah itu kita eliminasi untuk mendapatkan B. Setelah itu kita substitusi, di sini saya mensubstitusinya persamaan 1 ya. Kalian boleh kalau mau pakai persamaan 2, hasilnya akan tetap sama aja. Nah, kita dapat nilai A-nya. Setelah itu kita masukkan ke bentuk fungsi penawarannya, sehingga dapat jawabannya QS sama dengan min 4 ditambah 3P. Kenapa min 4? Karena fungsi penawaran A-nya bernilai negatif. Selanjutnya, kita harus membuat grafiknya. Langkahnya juga sama. Kita misalkan dulu QS-nya sama dengan 0. Tetapi di sini saat saya misalkan QS-nya menjadi 0, ternyata dapat P-nya adalah 3/4. Sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau untuk kita buat grafik secara manual itu akan ada kesulitan sedikit untuk menentukan titiknya. Jadi saran saya kalau kalian mendapatkan hasil P-nya bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan, kalian bisa misalkan Q-nya dengan angka yang lain. Di sini saya misalkan QS-nya menjadi min 1. Jadi memang harus mencoba-coba ya. Setelah saya misalkan QS-nya menjadi min 1, saya dapat P-nya sama dengan 1. Sehingga titik yang pertama saya dapat adalah min 1,1. QS-nya min 1, P-nya 1. Sehingga titiknya adalah min 1,1. Langkah yang kedua, kita misalkan P-nya menjadi 0. Saat saya misalkan P-nya menjadi 0, dapatlah QS-nya sama dengan min 4. Berarti titik yang kedua adalah min 4,0. Ini terpisah ya. Jadi harus segini. Min 4,0. Ini titik yang kedua. Baru kita bisa gambar grafiknya. Nah, ini grafiknya. Titik yang pertama tadi kita dapat min 1,1 itu di sini. Terus titik yang kedua adalah 0, min 4 ya. Min 4,0 maksud saya. Min 4,0 di sini. Oke. Hubungkan kedua titik ini, misalnya ya. Hubungkan kedua titik ini menjadi satu garis lurus, panjangin aja, nggak apa-apa. Nah, ini adalah grafik dari fungsi persamaan QS sama dengan min 4 ditambah 3P. Selanjutnya untuk soal ketiga, di soal yang ketiga ini, kalian harus menentukan titik keseimbangan pasar atau equilibriumnya dari contoh soal 1 dan 2. Jadi di contoh soal 1 dan 2 itu barangnya sama ya. Sehingga di soal ketiga ini kita harus menentukan keseimbangan pasarnya. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau keseimbangan pasar itu terjadi kalau QD sama dengan QS. Nah, di contoh soal 1 tadi kita udah dapat QD-nya adalah 16 dikurang 2P dan QS-nya adalah min 4 ditambah 3P. Kita tinggal masukkan angkanya, terus kita satukan variabel P-nya di ruas kiri. Jadi 3P ini tadinya kan positif, kita pindahkan ke ruas kiri, dia menjadi negatif. Terus ini juga 16-nya kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi min 16. Setelah itu baru bisa kita hitung, dapatlah hasilnya P sama dengan 4. Jika sudah dapat P sama dengan 4, kita cari Q-nya dengan substitusi. Oke, boleh pakai fungsi persamaan penawaran atau permintaan sama aja. Di sini saya pakainya yang QD ya, atau permintaan. Kita ganti P-nya menjadi 4,
Dari mana 4? Dari hasil yang tadi kita dapat. Setelah kita ganti atau kita substitusi P-nya menjadi 4, kita dapat Q-nya sama dengan 8. Nah, di sini kita dapat kesimpulan kalau barang tersebut akan seimbang kalau terjual 8 unit dengan harganya adalah 4. Jadi, barang tersebut akan seimbang jika ada di titik 8,4. Bagaimana grafiknya? Kita lihat. Nah, ini grafiknya. Yang garis hijau ini tadi adalah fungsi permintaan. Tadi kan ini 8 ya, ini tadi ada di titik 0,8 dan di titik 16,0. Terus yang biru ini adalah fungsi penawaran. Tadi dia ada di titik min 4,0 dan min 1,1, tapi terpotong. Makanya kalau untuk membuat grafik kalian terusin aja, lurusin, dilebihin gitu ya, sehingga dua grafik ini akan bertemu di satu titik, yaitu di titik 8,4. Nah, inilah yang disebut titik keseimbangan pasar. Kayak gitu. Kalau kita simpulkan, jadi barang tersebut akan seimbang jika terjual sebanyak 8 dan harganya adalah 4. Demikian untuk pertemuan kali ini. Saya harap juga kalian bisa mendownload materi pertemuan ini di modul e-learning sehingga kalian bisa makin memahami pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.